bersama kefilan jaga kan makan game cukup toy dan kita main game ya. Alamak. Wowe Kabowi, wowe. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kau berhenti bicara seperti itu? Kau membuatku malu. Baiklah. Astaga, ravioliku. Setidaknya aku terus terang saat berbicara. Apa? Lebih seperti terus terang, omong kosong yang terbalik. Tidak ada hal lain. Saat aku mengatakan sesuatu secara spontan seperti, ya, entahlah, lopis. Aku mengatakannya dengan tulus. Tebak bendera lagi dari potongan bendera. Siswa ini sengaja menendang pintu ruang Pak Guru BK dan temannya pun ikutan. Tapi tiba-tiba pintu terbuka dan tepat kena muka Pak Guru. Dia pun disuruh berdiri di depan kelas. Ditanya, siapa dua siswa lain yang menendang pintu? Tapi tak ada yang mengaku. Dan siswa ini juga melindungi temannya bahwa hanya dia sendiri yang melakukannya. Tapi Pak Guru punya bukti yang tak bisa dibantah. Apa dia memakai 3 sol sepatu yang berbeda? Dan dengan marah akan memeriksa sepatu mereka satu persatu. Siswa ini disuruh menunjukkan sepatunya. Ternyata pakai sepatu geisha. Bahwa dia baru dari pesta dan tak sempat ganti sepatu. Lalu akhirnya dihukum. Lalu siswa ini disuruh menunjukkan sepatu dan Pak Guru menyesal karena ternyata sangat bau dan siswa miskin ini sungguh kasihan. Sepatunya tak ada solnya. Pak Guru pun memberinya uang untuk membeli sepatu baru. Lalu siswa ini memakai sepatu ibunya dan si baju orange memakai sepatu ski. Pak Guru kesal tak menemukan 2 pelaku lainnya dan terpaksa melakukan investigasi. Dia memanggil petugas dan memegang siswa itu, menyuruh memberitahu siapa 2 temannya sambil menggelitik kakinya dengan kemoceng. Dia pun tertawa karena geli dan 2 temannya ini sudah takut akan ketahuan. Pak Guru bertanya warna bajunya. Dijawab yang satu berwarna orange. Lalu bagaimana rambutnya? Dijawab rambutnya pendek. Siswa ini pun sangat panik, lalu tak sabar dan maju menendang hingga membuat temannya pingsan. Tapi malah ketahuan dari sol sepatunya dan langsung dihukum. Pak Guru bertanya siapa pelaku yang satu lagi. Tapi rupanya siswa ini amnesia dan menyebut nama Pak Kepala Sekolah. Pak Guru BK pun terkejut, tapi dia jelas tak bisa menghukumnya. Dan sebagai ganti, dia menumpahkan kekesalannya pada patung boneka sekolah. Apakah guru BK di sekolahmu juga pemarah sepertinya? Beginilah jadinya. Kalau bule terlalu lama. Aku baru selesai masak. Lima momen kebelet paling absurd yang pernah dialami pemain bola. Pertama, saat lawan Inter Milan, Fabian Barthez sudah nggak kuat nahan. Tanpa mikir panjang, dia langsung buka celana di lapangan yang disaksikan ribuan penonton. Kedua, Sergio Ramos tiba-tiba ninggalin pertandingan, padahal jatah pergantian pemain sudah habis. Ternyata dia lari ke toilet karena sempat buang air di celana. Ketiga, Jens Lehmann tetap jaga gawang sambil buang air kecil di balik papan iklan, tapi ia tetap fokus pada pertandingan. Keempat, Ronaldo Nazario malah lebih nekat. Dia kencing di tengah lapangan, ditutupi oleh bola dan Rivaldo. Kelima, 20 tahun baru ngaku, Gary Lineker baru mengaku aksi menggesekkan pantat ke rumput itu karena dia nggak sengaja buang air besar. Menurut kamu, Sama ini auto masuk mode bertahan hidup tingkat dewa pas dengar badai super ngeri bakal nabrak kotanya. Dia langsung lilitin perban ke tangan anak cowoknya dan nulis nomor telepon di situ buat jaga-jaga kalau mereka sampai kepisah. Terus dia juga diam-diam nyelipin alat pelacak ke dalam jam tangan bocilnya biar gampang dicari di mana aja. Nggak berhenti di situ, semua celah di rumah ditutup rapat banget biar air banjir nggak bisa masuk. Tapi tepat sebelum badainya beneran datang, emak ini malah ngelakuin satu hal yang bener-bener di luar nurul. Sebelum lanjut, kalau monster tiba-tiba nyerang rumahmu, siapa yang kamu selamatkan dulu? HP-mu? Cuek aja. Ibu, kasih like. Ayah, tulis di komentar. Saudara, tekan subscribe. Kakek nenek, share ke teman. Kalau mau selamatin semua keluarga, ya kelakuin semuanya sekarang juga. Dia ternyata nyembunyiin uang tunai darurat di sebuah tempat rahasia yang super aman, cuma demi mastiin anak kesayangannya tetap selamat dari bencana. Mak ini auto masuk Em xin tôi là như lần đầu, con tim anh tỏ ra nhật cầu, em coi khá giống đến soda, yeah. Em coi em là cá bầu trời, em cũng ngang một cái sầu trời, em có ga như ly soda. Oke, apakah kick-off-nya? Em có ga như ly soda, anh đã fall in love, nhưng khi nào anh đụng say bằng tôi, được cùng em gần em mà thôi. Ibu gorila ini sangat membenci anaknya sendiri. Ia punya 2 anak gorila yang lahir berdekatan, tapi keduanya sering bertengkar karena hal sepele. Suatu hari, sang ibu melihat kakaknya memukul adik. Lalu, ibu gorila pun murka. Ia langsung membuang si kakak jauh-jauh. Sementara adik gorila malah bermain manja dengan ibunya. Kakaknya dibuang begitu saja, kesakitan, sendirian. Untungnya, para penjaga kebun binatang merawat si kakak. Mereka tahu, anak ini tetap butuh kasih sayang. Dan suatu hari, ada pengunjung yang tunjukin bayinya ke ibu gorila. Dan di sanalah si ibu sadar, ia telah tega membuang darah dagingnya sendiri. Tapi sayang, penjaga tak mengizinkan si kakak kembali. Sekarang, ibu gorila hanya bisa menyesal dan menangis. Like kalau kamu juga sedih lihat kisah ini. Ibu gorila ini
Gara-gara main PS sampai pagi, si Ciki nggak diajak liburan sama ortunya. Akhirnya dia ngumpet di bagasi. Pas ke sepeda, dia pakai roda cadangan dan malah godain cewek. Itu si Ciki bukan ya? Sosis di tangan emaknya pun hilang misterius. Karena belum kenyang, dia nyamar jadi pelayan dan berhasil sikat jatah makan emak dan bapaknya. Pas foto dia muncul sebagai penampakan dan langsung meluncur. Karena nggak punya tempat tidur, si Ciki pelan-pelan ngumpet dan berhasil turun. Gara-gara main PS sampai pagi. Di Kanada, kalau jalan lagi rame sampai susah nyebrang, ternyata ada trik unik yang udah disiapin di setiap zebra cross. Di sana tersedia bata palsu dari busa, jadi pejalan kaki tinggal ambil satu, lalu bawa pas mau nyebrang. Mobil yang biasanya cuek langsung auto berhenti begitu lihat itu. Di Brazil beda cerita, tapi cepetan like dan subscribe dulu sebelum hantu jahat itu tinggal di kamarmu. Pak guru panik menyuruh siswa cepat serahkan ponsel padanya. Karena Pak Kelapa sekolah sedang razia. Tapi dijawab bahwa mereka semua tak ada yang bawa ponsel. Pak guru pun paham mereka tahu itu jebakan. Lalu tiba-tiba terdengar suara dering telepon. Pak guru pun memeriksa. Tapi gadis ini berkata bahwa itu suara ponsel Pak guru sendiri. Dia pun tersenyum malu karena jebakannya gagal lagi. Kemudian Pak Kelapa sekolah datang. Berkata mulai sekarang siswa boleh memakai ponsel di kelas. Bahkan tak masalah jika mereka bermain game. Namun mereka tetap berkata tak membawa ponsel. Pak guru pun menyerah lalu pergi. Kemudian ibu kantin memberitahu Pak Kelapa sekolah sedang mengambil metal detektor, menyuruh titipkan saja ponsel padanya. Tetapi mereka juga tahu bahwa ini jebakan. Lalu Pak Guru datang, berkata bahwa dia telah berhasil mengambil ponselnya. Jika tak percaya, periksa saja apa ponselnya masih ada. Siswa ini segera memeriksa tempat sampah dan berkata bahwa memang masih ada. Namun ternyata ini jebakan, dan Pak Guru pun berhasil menyita ponselnya. Pak Guru panik menyuruh siswa cepat serah. Dia dinana makin gagal bikin kakak jadi suka di luar dirembak. Pak Guru panik. Dia iseng banget ngeprank adiknya yang lagi tidur. Pertama dia nempelin tato jahitan bekas operasi palsu di perut adiknya, lengkap sama perban KW biar makin meyakinkan. Terus dia bangunin adiknya sambil pura-pura panik. Lalu ngelempar ginjal KW dari pasar malam sambil bilang, "Kamu tadi habis dioperasi pas tidur." Mendengar itu adiknya langsung shock. Terus tiba-tiba ngilu sendiri lihat perutnya dan malah AFK seketika. Dan pas dia login lagi, dia sempoyongan jalan ke dapur dan malah naruh organ KW itu di kulkas. Mungkin biar tetap fresh kali ya. Lanjut kemudian kakaknya ngajak makan. Baru satu suapan, adik cowoknya nyeletuk, "Itu yang di kulkas aku masak barusan." Dia langsung kaget. Dan pas ngecek isi kulkasnya, bener aja organ KW itu udah hilang dimasak. Langsung auto lemas. Kenapa semua ini terjadi padaku? Dia iseng banget ngeprank adiknya yang lagi tidur. Pertama dia nempelin tato jahitan bekas operasi palsu. Apa? Negara ini dulu musuh Indo sekarang jadi teman. Inilah 3 negara yang pernah musuhan sama Indonesia sekarang jadi best friends. Emangnya negara mana aja itu, Bang? Yang mau jadi temannya si Indo dan si Malay, like dan subscribe dulu dong. Siap Mr. Blue. Negara pertama Belanda. Dulu si Indo sangat benci negaraku, Bang. Soalnya aku pernah menjajah negaranya, tapi sekarang si Indo jadi teman baikku. Negara yang kedua Jepang. Aku juga sama, Bang. Dulu warga Indo benci aku, tapi sekarang orang Indo malah suka sama negaraku. Terakhir negara Malaysia. Dulu aku dan Indo pernah berkonflik, Bang. Tapi sekarang tak payah cerita lagi. Aku udah jadi saudara baik dengan si Indo. Apa? Negara Berapa umurmu? Seorang pria sedang berdiri di antrian kasir sambil memegang PS5 terakhir di toko. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari mendekat lalu menunjuk ke arah PS5 itu sambil berteriak, Bu, itu PS5-nya. Aku mau itu. Sang ibu berjalan mendekat dan menepuk punggung pria itu. "Permisi Pak, Anda sudah terlalu tua untuk bermain video game. Berikan itu pada anak saya." Pria itu tertawa santai. "Nyonya, Anda salah paham. Saya tidak bermain game. Ini untuk hadiah ulang tahun anak saya." Seketika itu juga, anak kecil tersebut menjatuhkan dirinya ke lantai sambil menendang dan berteriak histeris. "Aku mau PS itu, belikan sekarang." Wanita itu menatap pria tersebut. "Saya tidak peduli dengan anak Anda. Anak saya menangis. Apa Anda tidak punya hati nurani? Ayah macam apa Anda ini?" Pria itu tetap tenang. "Saya tidak akan memberikan PS5 ini. Besok ulang tahun anak saya. Saya ingin memberinya kejutan." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, wanita itu tiba-tiba menerjang untuk merebut kotaknya. Namun pria itu dengan cepat menariknya sebelum wanita itu berhasil menyentuhnya. Wanita itu menghela napas lalu mengeluarkan uang. "Saya bayar PS itu 20 juta. Apapun demi membuat anak saya bahagia." Pria itu mengabaikannya dan berbalik. Tiba-tiba wanita itu berteriak, "Suami saya seorang polisi. Dia bisa membuatmu menghilang. Tunggu saja." Lalu dia pergi bersama anaknya.
Beberapa menit kemudian, pria itu selesai membayar dan berjalan keluar sambil membawa PS5. Di luar, wanita itu berdiri bersama seorang polisi. Saat sang suami melihat pria tersebut, dia langsung berdiri tegak dan memberi hormat. Sang istri terkejut dan merasa malu. Ternyata pria tersebut adalah komandan suaminya. Saat dia menarik anaknya menuju mobil, pria itu berkata, "Jangan buru-buru pergi. Anda perlu mengajari anak Anda bahwa dia tidak selalu bisa mendapatkan apa yang dia mau. Dan istri Anda perlu memahami bahwa berbohong dan mengganggu orang tak bersalah ada konsekuensinya." Lalu dia menatap mereka langsung. "Saya harap besok pagi kalian berdua datang ke kantor saya." Seorang pria sedang berdiri. Kalau kamu menang, aku akan cukur kumis. Aku tidak akan mengontrol diagonal itu lagi. Itu pion favoritku. Dear Diary, hari ini aku menang catur lagi. Tetap di sini. Irwan. Kamu mencuri semua robot, kamu akan diblokir. Inilah 3 makanan paling berbahaya di dunia. Mamang, Kang, terima kasih ya Kang, ngangkut sampai ke akhir. Kang, kayak kasih banget Kang, Kang, apa? Gagal.